Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini Nes bawain video tentang ASN part 3. Jadi ini nyambung terus, part 1 dan 2-nya sudah. Ini part 3 dan selanjutnya part 4 dan seterusnya. Oke, langsung soal nomor 1. Dukungan masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dengan cara kecuali BCD itu benar, melaporkan apabila ada intimidasi korupsi, tidak memilih pejabat koruptor, tidak melakukan tindak pidana korupsi atau tindakan korupsi, kecuali yaitu mengasingkan keberadaan koruptor. Jadi koruptor itu kayak bukan diasingkan ya, tapi kalau bisa ya diadili atau bagaimana, intinya ya diserahkan ke pihak yang berwajib ya. Kalau kan sudah di sini dikatakan sudah jelas tindak pidana korupsi, berarti yang bersangkutan telah melakukan korupsi ya. Beda sama soal TKP, kadang masih ada kata dicurigai kayak gitu kan. Kalau ini kan sudah yang bersangkutan sudah secara hukum melakukan tindak pidana korupsi kan. Pasti secara gimana ya, intinya lingkungan itu, dinas itu sudah mengetahui bahwa si A itu melakukan korupsi. Nah, tindakan apa yang sesuai dengan aturan yang berlaku, yaitu yang berlaku BCD ya. Untuk A itu mengasingkan, karena seorang koruptor itu juga manusia, jadi nggak harus diasingkan ya. Oke, soal nomor 2, tindak pidana korupsi yaitu dalam undang-undang. Jadi kalau ada soal itu harus jeli, ini soal ini maunya kemana gitu ya. Kalau di TKP itu masih ngambang, kadang dicurigai, kadang intinya nggak langsung to the point, tapi kita harus menganalisa dulu gitu kan. Kalau soal-soal kayak gini to the point. Oke. Soal nomor 2, tindak pidana korupsi diatur dalam undang-undang nomor, yang ini kalian jawab di kolom komentarku ya, biar komentarku rame. Nanti kalau kolom komentarnya rame, nanti punyanya Nice bisa dapat ranking, bisa mudah dicari di YouTube, bisa mudah dicari di Google gitu ya. Jadi mohon dukungannya teman-teman, karena video dari Nice itu adalah video-video yang bermanfaat. Video tentang soal CPNS, tentang religi, tentang cinta dan kehidupan. Karena dalam hidup kita nggak bisa lepas dari 4 itu. Dan 4 itu ada di Nice Energy Channel. Tapi induknya ini, pokoknya ini soal CPNS, kalau yang lain itu cuma selingan aja. Oke, soal nomor 3. Penyebab terjadinya korupsi yaitu pemahaman masyarakat terhadap korupsi masih rendah. Iya, masih rendah karena apa? Seandainya orang yang korupsi itu sadar, oh yang aku pakai itu uang negara. Kalau uangnya yang aku pakai itu uang negara, uang yang aku pakai itu dari pajak. Dan yang membayar pajak itu bukan orang kaya aja, yang membayar pajak itu pedagang asongan itu juga bayar pajak. Orang yang pekerjaannya pemulung itu juga bayar pajak. Harusnya kan mikir gitu. Berarti dia makan keringatnya orang-orang yang seperti itu dong. Nah logikanya kalau dia punya pemahaman seperti itu, dia nggak mungkin ya. Oh ya, kalau aku korupsi itu ruginya banyak ya. Yang pertama, aku udah makan uang negara. Uang negara itu ada yang dari masyarakat yang kurang mampu. Kemudian secara agama juga nggak dibenarkan ya kan. Oke, kita langsung ke nomor 4. Undang-undang yang mengatur tentang aparatur sipil negara adalah Undang-Undang nomor 5 tahun 2014. Yang nomor 4 harus kalian hafal, harus kalian ingat. Penilaian prestasi kerja atau PPK dibuat setiap tahun untuk penilaian prestasi kerja tahun 2014. Masa periode penilaiannya adalah 1 Januari sampai 31 Desember 2014. Yang nomor 5 nggak hafal nggak apa-apa ini. Ya sudah diingat aja. Nanti kalau aku bilang ini diingat ya. Kalau yang enggak ya berarti sekedar dibaca aja. Batas usia pensiun BUP atau PNS yang menduduki pejabatan fungsional hakim yaitu 60 tahun. Oke, soal nomor 7. Pada penilaian prestasi kerja PPK nilai 91 sampai 100 sebutannya yaitu sangat baik. Jadi seorang PNS itu juga dapat rapor teman-teman. Jadi enggak anak sekolah aja yang dapat rapor. Namanya SKP. Namanya SKP ya bener. Kalau PNS itu namanya SKP ya. Jadi dapatnya tuh setiap bulan. Nanti ditandatangani kasih dulu.
Kalau kasih itu yang nanda tangani kabid, kalau kabid yang nanda tangani kepala dinas, kalau kepala dinas yang nanda tangani bagian kabupaten sana. Yang nanda tangani sekda itu. Ya, intinya orang kabupaten intinya. Kalau yang kepala dinas itu ya. Jadi ada hierarkinya, ada urutannya gitu. Kemudian nomor 8. Upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan derajat profesional. Jadi gini teman-teman, kalau kita jadi ASN itu kan gini ya. Oh ASN tuh ya gimana ya? Ya harus ada tanggung jawabnya terhadap masyarakat ya. Kadang-kadang kalau berangkatnya kesiangan tuh tetangganya juga bilang, oh ASN kok kerja dibayar negara kok kayak gitu. Nah berangkatnya siang-siang kadang telat itu tetangga juga nyorotin gitu ya. Padahal ASN tuh tiap bulannya dinilai dan nilainya minimal kalau enggak ya dapat 80 lah minimal itu, kalau enggak ya jangan di bawah 80 lah, kalau bisa ya 80 ke atas gitu ya. Soal nomor 8, upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas fungsi dan kewajiban kepegawaian yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan, dan pemberhentian adalah atau disebut dengan manajemen PNS. Oke, soal nomor 9. Jenjang kepangkatan pada PNS ada 17 tingkatan dan 4 golongan bagi seorang pegawai negeri yang berpangkat 4C memiliki sebutan. Ini zaman pendaftaran CPNS, zaman manual, ini golongan-golongan ini keluar. Tapi kalau untuk ke belakang ini nggak keluar ya. Dulu itu kan tesnya itu cuma tes tulis, ada yang tes tulis sama praktek ya. Tes tulisnya biasanya tahap 1. Itu biasanya yang soal-soal kayak gini dulu itu keluar dulu tahun 2007, 2008, 2007, 2008. Tapi sekarang nggak tahu ya. Jadi dipahami aja. 4C yaitu pembina utama madya. Oke, kalau golongan 2 itu berarti lulusan SMA. Kalau golongan 3 itu lulusan S1 gitu ya. 3A, B, C. Golongan 3, betul, golongan 3A, B, dan C. Sampai D. Soal nomor 10. Sanksi kode etik PNS adalah sanksi organisatoris. Berikut ini kecuali berupa masukan kepada instansi terkait tentang tindakan yang dilakukan. Sanksi kode etik PNS berupa masukan kepada instansi terkait tentang tindakan yang dilakukan. Pelaksanaan kode etik PNS diawasi oleh Menpan. Kemudian ada nomor 12, seorang PNS dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi merupakan pengertian dalam upaya perwujudan dari governance. Soal nomor 13, membantu menyiapkan atau mengurus apa yang diperlukan seseorang adalah pengertian dari melayani. Jadi seorang PNS itu pelayan, yaitu pelayan masyarakat. Kalau asisten rumah tangga itu kan pembantu rumah tangga. Kalau masyarakat itu juga PASN itu tugasnya ya melayani masyarakat gitu. Jadi nggak ada bos-bos, itu nggak ada. Semua ASN pelayan masyarakat. Suatu ukuran yang telah ditentukan sebagai suatu pembakuan pelayanan yang baik adalah pengertian dari standar pelayanan. Salah satu pelayanan yang sangat baik atau pelayanan yang terbaik disebut juga dengan pelayanan prima. Ini sering diucap dalam dinas instansi. Kalau setiap ada rapat itu pasti setiap pimpinan yang memberikan arahan pasti kita harus memberikan pelayanan prima. Kadang apel juga dibilang gitu, kita harus memberikan pelayanan prima. Ya pastilah kita memberi pelayanan prima. Soal nomor 16. Pada pelayanan prima, sektor publik tidaklah mencari untung. Nah, ingat, sektor publik tidaklah mencari untung, tetapi memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat secara sangat baik. Sangat baik. Kita meyakini bahwa kita telah dikutuk. Bagaimanapun kerasnya kita berusaha, tapi kadang selalu hal-hal buruk itu terjadi. Cara berpikir semacam ini merupakan jenis pola pikir pesimis.
Soal nomor 18. Orang yang ada di pikiran hanya satu, saya pasti bisa, saya pasti bisa, saya pasti bisa. I can do, I can do, I can do. Dari sekian banyak orang sukses, kebanyakan dari mereka adalah berpikir positif. Ya, jadi semua teman-teman yang mengadu nasib di ASN ya setidaknya ya harus berpikir positif ya, karena apapun itu akan terjadi, yang nggak terduga pun bisa terjadi. Terhadap takdir kita pun juga harus berpikir positif. Percayalah bahwa Allah itu memberi yang terbaik untuk kita. Percayalah bahwa Allah itu memberikan yang terindah untuk kita. Terkadang gini ya, kalau misalkan kita punya cita-cita, kenapa sih cita-cita aku tuh nggak pernah terkabul, misalkan seperti itu. Kenapa sih yang pernah aku harapkan tuh nggak pernah terkabul? Ya nggak gitu dong. Kita nggak boleh berpikir positif. Mungkin ada hikmah-hikmah yang sebenarnya sudah terjadi di kalian, tapi kalian nggak rasakan. Mungkin dengan dengan hal itu nggak terkabul, mungkin Allah menggantikan dengan yang lebih baik. Justru terkadang ya, yang kita cita-citakan belasan tahun itu nggak terkabul, tapi justru ada pekerjaan-pekerjaan yang nggak pernah kita rencanakan, nggak pernah kita harapin, itu bisa terjadi dan mengalir dengan sendirinya dan menghasilkan uang dan bisa berkah untuk keluarga. Hal-hal itu bisa terjadi. Percayalah, kalau intinya gini teman-teman, kita berdoa itu setiap hari, setiap waktu. Insya Allah kok Allah itu pasti ngerti kita. Oh, anak ini kemampuannya segini, aku kasih ini. Tuh, paham ya? Soal nomor 19. Suatu organisasi atau perorangan yang menawarkan pelayanan kepada pelanggan sifatnya tidak terwujud. Ya, oke, nomor 19 jawab di kolom komentar ya. Nomor 20. Berdasarkan jenisnya, pelayanan dapat dibedakan 3 kelompok, kecuali total quality service. A benar, B benar, D benar. A core service, B facilitating service, D supporting service. Soal nomor 21. Berikut ini merupakan karakteristik TQM, yaitu berfokus pada pelanggan. Soal nomor 22. Pelayanan prima dengan pribadi prima, yaitu A, B, C benar. Tampil yakin, oke. Tampil rapi, oke. Senang pada kewajaran, oke. Jangan lupa selalu senyum teman-teman. Murah senyum intinya gitu ya. Jadi harus jadi ASN itu jangan merengut. Intinya suka senyum lah, ramah. Karena untuk masyarakat sekarang tuh kritis loh. Biar nggak mandang lulusan SD pun, kalau yang kita layani lulusan SD pun, kalau orangnya tarter, kalau orangnya itu gimana ya, suka ngomong-ngomong orang itu ya bisa aja kita itu dibilang yang enggak gitu ya. Ya kita nggak boleh berpikir juga gitu, tapi yang jelas kita harus merasanya ya. Kadang PNS kok merengut aja, PNS kok merengut aja. Dulu itu pernah ya di rumah sakit itu, ini pengalaman pribadi kerja di rumah sakit itu ada perawat ketus gitu loh, intinya ketus gitu. Itu tahun 2012 ketus. Nah, ibu-ibu itu udah tua, mungkin dia nggak tahu kalau dia itu pensiunan. Ibu-ibunya langsung bilang gini, aku laporin kamu ya, PNS kok kayak gitu, pelayan masyarakat kok seperti itu gitu. Itu ibunya itu berani, itu ibunya yang bilang gitu tuh kecil orangnya itu, tapi beliaunya pensiunan. Oke, kita lanjut ke nomor 24. Malu ya kalau kita dibilang-bilang orang kayak gitu, malu, apalagi bilangnya di tempat umum, keras lagi, yang denger banyak. Pola pikir seseorang terbentuk melalui proses C, bersumber pada proses sosial. Pola pikir seorang terbentuk melalui proses bersumber dari proses sosial. Seseorang yang melihat masalah sebagai tantangan yaitu ciri orang yang hidup optimis. Oh iya, maaf. Untuk yang ngambil jurusan perawat kesehatan, kalau bisa kalian ya memberi pelayanan yang happy. Karena apa? Pasien itu bisa sembuh. Mungkin gimana ya, faktor pelayanan yang happy itu bisa membuat pasien itu bisa cepat sembuh, senang gitu kan. Aku merasa dihargai, setidaknya dia ada merasa seperti itu. Nah gitu loh. Jadi sifat-sifat hal-hal kecil itu kan bisa membuat kita tuh jadi sehat gitu ya. Soal nomor 26. Suatu peristiwa masa lalu yang sangat membekas dapat bersifat positif maupun negatif disebut imprint. Soal nomor 27. Undang-undang yang mengatur tentang pelayanan publik. Yang ini kalian ingat, Undang-Undang nomor 25 tahun 2009. Soal nomor 28. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik,
yang dibutuhkan masyarakat. Pemerintah perlu melibatkan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi hasilnya disebut partisipatif. Soal nomor 29. Penyelenggaraan pelayanan publik harus menyediakan akses bagi warga negara untuk mengetahui segala hal yang terkait dengan pelayanan publik yang diselenggarakan tersebut, seperti prosedur, persyaratan, prosedur, biaya, dan sejenisnya itu harus jelas. Disebut dengan transparan. Soal nomor 30. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pemerintah wajib mendengar dan memenuhi tuntutan kebutuhan warga negara, disebut dengan responsif. Soal nomor 31. Penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan dengan melakukan fasilitas dan sumber daya yang dibiayai oleh warga negara melalui pajak. Itu kan? Mereka bayar. Saya ulangi, penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan dengan menggunakan fasilitas dan sumber daya manusia yang dibiayai oleh warga negara, sehingga di Indonesia itu adalah kekuasaan tertinggi di tangan rakyat melalui pajak yang mereka bayar. Sehingga jadi ASN itu nggak boleh sombong. Jadi ASN nggak boleh sombong. Yang bayarin adalah ya orang-orang yang bayar pajak itu, ada orang kaya, ada orang yang pemulung juga. Oleh karena itu, semua bentuk penyelenggaraan pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat, disebut dengan akuntabel. Nah, jadi ASN nggak boleh sombong ya, karena yang bayarin kita itu juga ada yang dari orang kecil. Penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah memiliki berbagai tujuan. Salah satu tujuan yang penting adalah melindungi warga negara dari praktik buruk yang dilakukan oleh warga negara yang lain, disebut dengan berkeadilan. Soal nomor 34. Beberapa kata kunci perlu diketahui dan dilaksanakan dalam praktek pelayanan kepada pengguna jasa, antara lain atensi, senyum, salam, tolong, maaf, terima kasih. Atensi yaitu perhatian, 2 yaitu salam, 2 yaitu senyum. Yang senyum dulu baru kita ngasih salam. Selamat pagi Bapak, Ibu, ada yang bisa kami bantu? Seperti itu. Tolong, maaf, dan terima kasih. Terima kasih Bapak, terima kasih Bu, gitu ya. Yang jelas harus halus lah. Sikap sopan yang harus diperlihatkan kepada pihak lain dalam satu komunikasi disebut dengan politenes. Oke, sampai di sini dulu untuk video tentang soal-soal tentang ASN part 3 ya. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian, buat kalian semuanya. Semoga bermanfaat buat kalian semuanya. Mungkin bisa kalian tuh jadi pribadi yang lebih baik setelah nonton video ini, misalkan seperti itu. Seenggaknya kalau yang mengadu nasib di ASN, setidaknya paham lah, aku tuh harus gimana sih, misalkan seperti itu ya. ASN itu yang dibutuhkan tuh pribadi yang gimana sih, setidaknya kalian paham. Oke, jika kalian suka dengan video ini, silahkan like, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga yang share video aku ditambah rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Dimudahkan urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Buat subscriberku, semoga kalian apa yang kalian cita-citakan terwujud dengan mudah, semudah-mudahnya. Amin amin ya robbal alamin. Selalu ada doa yang baik untuk kalian semua. Jadi Nice itu nggak ego ya. Jadi setiap selesai ibadah pasti Nice doain kalian. Walaupun kalian nggak tahu doanya apa, yang jelas doa-doa yang baik untuk kalian. Oke, sampai di sini dulu dari Nice and Edu Channel. Dukung aku terus ya, biar semangat buat videonya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, see you.